Hai guys, terima kasih sudah klik video ini dan kita akan bahas permainan dari Magnus Carlsen melawan Hans Niemann dari turnamen terbaru nih tadi malam dari turnamen Title Cup atau Title Tuesday. Jadi turnamen ini dilangsungkan secara online dan hanya bisa diikuti oleh pemain catur yang bergelar terverifikasi oleh platform chess.com. Magnus bertemu dengan Hans Niemann di babak ke-10, jadi totalnya 11 babak. Nah, langsung saja kita bahas gamenya. Magnus memulai dengan langkah E4, dijawab E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan putih gajah B5. Nah, ini pembukaan Ruy Lopez ya. Pasti teman-teman pada tahu nih, salah satu pembukaan catur tertua di dunia yang dimainkan pertama kali oleh pecatur namanya Ruy Lopez de Segura. Catur berkebangsaan Spanyol. Makanya pembukaan ini dikenal juga dengan pembukaan Spanyol, guys. Kemudian hitam menjawab dengan langkah kuda F6, artinya memilih variasi Berlin defense ya. Jadi selain pembukaan ada juga sub variation dari pembukaan, yaitu Berlin defense ini nih. Biasanya selain kuda F6 bisa jawab juga dengan A6. Nah, kuda F6 dimainkan, kemudian putih jalankan rokade, memberikan pion di petak E4, langsung dimakan oleh Hans Niemann. Putih benteng E1 dan hitam kuda D6. Putih kuda makan E5, memberikan gajah, tapi kalau dimakan ya ada discover check dan ya udah pasti tahu dong kalau ini bakal memberikan langsung, dan ini kesalahan elo rating 75 kali. Gak mungkin ini terjadi, tapi kira-kira inilah ancamannya dengan benteng E1. Skak dan dapatkan menteri. Nah, kemudian Hans Niemann menjawab gajah E7, teori, kemudian putih gajah F1, hitam pukul kuda, dimakan lagi dengan benteng, dan kemudian jalankan rokade pendek. Langkah ke-9, putih D4, hitam gajah F6, putih mundur dengan benteng E1 dan hitam benteng E8. Ngajak bertukar lagi. Putih menjaga pion D4 dengan C3 terlebih dahulu, hitam hantam benteng, dihantam lagi dengan menteri, hitam kuda E8. Tujuannya apa? Ya tujuannya mau manuver dan mengembangkan gajah ini. Nah, kemudian putih gajah F4, hitam D5, putih gajah D3, hitam G6, putih kuda D2, hitam kuda G7. Solid banget ya. Kemudian putih kuda F3, hitam gajah F5, putih sikat, hitam sikat balik dengan kuda, dan putih menteri E2. Hitam C6, putih benteng E1, hitam kuda G7, dan putih gajah E5, langkah ke-20. Kemudian hitam kuda E6, putih makan gajah, hitam makan lagi, putih kuda E5, hitam benteng E8, putih tarik kuda G4, hitam menteri D8, dan putih menteri E5, langkah ke-24. Wah, bahaya banget ancamannya. Ancaman fork dengan kuda ke petak F6 atau kuda H6, tapi yang bahaya kuda F6. Nah, tapi secara evaluasi ini sebenarnya unggul untuk hitam ya, dan hitam memiliki jawaban dengan kuda G7. Nah, langkah yang paling bagus. Nah, kalau putih di sini terpancing dengan kuda F6, sayangnya ini bisa dimakan oleh hitam dengan menteri pukul kuda. Nah, kalau dimakan ada back ring mate. Nah, memaksa Magnus Carlsen harus lakukan boom, menteri makan benteng. Ya langkah brilian, tapi briliannya juga percuma juga sih, nggak ada keuntungan juga. Bertukar lagi, dan ya menurut saya setelah langkah ini masuk langkah ke-30, raja F2, raja F7, kemudian B4, raja 6. Ya, kemudian permainan menjadi rapat, dan ya dengan keputusan hitam bermain dengan H5, dan emang ini udah pasti remis ya. Walaupun akhirnya permainan dilanjutkan dengan nih, udah kelihatan ya langkah ke-42. Game ini baru selesai di langkah ke-80. Kayaknya si Magnus kesel nih karena si Hans Niemann muter-muter aja nih. Sampai langkah ke-80 guys, gini-gini aja. Ya, dan akhirnya Magnus keluar sebagai juara teman-teman dari turnamen Title Tuesday Januari early ya. Dengan mengantongi berapa poin dia? Dan menariknya akurasi dari game ini adalah 99,7% untuk putih, sementara hitam lebih baik 99,8%. Gila banget. Magnus mengantongi 10 poin dari 11 babak. Kemudian peringkat 2 ada Jeffrey Siong dari Amerika Serikat 9,5, dan Hans Niemann 9 poin bersama dengan David Parafian dan Safanal, tapi yang paling tinggi Hans Niemann di peringkat 3.
Nah, teman-teman, berikan komentar kalian guys. Oh iya, dulu Magnus Carlsen nggak mau ya bermain dengan melawan Hans Niemann gara-gara kasus yang terjadi di Sinqueval Cup. Nah, tapi karena udah ada keputusan pengadilan dan mereka udah berdamai, akhirnya Magnus mau main lagi. Kasih komentar guys. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe teman-teman.